Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Umi Pertiwi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah materi psikologi yang berjudul self-content atau konsep diri. Teori perkembangan konsep diri. Konsep diri belum ada sejak lahir, tapi berkembang secara bertahap dan dipelajari. Kemudian melalui kontak sosial dan pengalaman. Selanjutnya, proses eksplorasi diri sendiri, hubungan dengan orang dekat, dan berarti bagi dirinya. Konsep diri akan berkembang dengan baik apabila budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif. Individu memperoleh kemampuan yang berarti, mampu beraktualisasi diri sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya. Pengalaman awal dalam kehidupan keluarga merupakan dasar pembentukan konsep diri. Yang pertama adalah gambaran diri. Gambaran diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar maupun tidak sadar. Itu termasuk ke dalam persepsi. Kemudian yang kedua, ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar pribadi. Kemudian yang ketiga adalah harga diri. Harga diri yaitu penampilan pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Lalu yang keempat adalah peran. Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Yang terakhir adalah identitas. Identitas adalah kesadaran akan diri merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Konsep diri positif. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri yang positif adalah, yaitu yang pertama, yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah, kemudian merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, mampu introspeksi diri dan memperbaiki diri. Kemudian tanda-tanda individu dengan konsep diri yang negatif, yaitu peka terhadap kritik, responsif sekali terhadap pujian, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Pengertian konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain, menurut Stuart dan Sunden 1991. Selanjutnya, komponen konsep diri. Yang pertama, komponen perseptual. Yang kedua, komponen konseptual. Dan yang ketiga adalah komponen attitudinal. Berikutnya adalah teori pembentukan konsep diri. Yang pertama, teori Pygmalion Effect, bahwa seseorang mempunyai kecenderungan untuk menjadi apa yang dikatakan atau diharapkan orang lain kepadanya. Kemudian teori The Self-Fulfilling Prophecy, bahwa seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan apa yang diyakininya tentang dirinya sendiri. Baik, yang terakhir adalah kontribusi konsep diri terhadap perilaku. Yang pertama, mempunyai peranan penting dalam menentukan individu. Yang kedua, perilaku individu akan sesuai dengan cara individu memandang dirinya. Yang ketiga, mempunyai peranan dalam mempertahankan keselarasan hatinya. Kemudian yang terakhir, merupakan seperangkat harapan serta penilaian perilaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang self-content atau konsep diri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.